Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Rahmawati, NPM 1631805 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Buntas Fusea Indicales terhadap bakteri penyebab karies gigi Streptococcus mutans. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, prosedur penelitian, hasil dan pembahasan. Berdasarkan prevalensi karies gigi untuk seluruh Indonesia, berdasarkan Kemenkes pada tahun 2018, karies gigi ini berada pada persentase 88,8% berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan prevalensi karies gigi pada saat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NPM 10060319149 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Pengaplikasian Karbon Dot sebagai Sistem Penghantaran Obat Terapi Kanker. Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Adapun terapi yang dapat dilakukan yaitu pembedahan, radiasi, kemoterapi, terapi hormonal, dan targeted drugs. Di sini saya akan meng-highlight mengenai kemoterapi. Kemoterapi merupakan pengobatan menggunakan agen sitotoksik. Kemoterapi ini memiliki spesifitas yang buruk dan efek samping yang serius terhadap pasiennya disebabkan karena obat molekul kecil tidak dapat terakumulasi secara efektif dalam jaringan tumor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Kusniati, NPM 19009, Prodi Farmasi Fakultas MIPA. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Aktivitas Larvasilia Tumbuhan Jenis Syzygium terhadap beberapa jenis monofaktor penyakit. Dilatar belakangi oleh bahwa antara lingkungan, agen penyakit, serta kejadian itu sangat erat kaitannya. Jika ketiga hal tersebut terjadi ketidakseimbangan, maka akan menimbulkan infeksi penyakit yang ditularkan melalui vektor air dan makanan. Salah satu infeksi penyakit yang ditularkan melalui vektor ini adalah nyamuk. Di Indonesia, penyakit infeksi yang ditularkan melalui nyamuk ini pada tahun 2021 kasusnya itu cukup banyak. Pengendalian dari perkembangan nyamuk salah satunya itu menggunakan insektisida kimia. Namun penggunaan insektisida kimia ini telah banyak dilaporkan menimbulkan resistensi, sehingga perlu adanya untuk mengatasi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jina Kurniawati, NPM 10060319061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Review Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Gaharu Vakuolar sp terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Saya berasal dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya suatu mikroorganisme yang terdiri dari satu atau banyak sel, seperti bakteri, parasit, fungi, dan virus. Nah, di sini terdapat dua jenis bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di mana contoh bakteri gram positif yaitu ada Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan infeksi bernanah, infeksi rongga mulut, dan infeksi saluran pernapasan. Adapun Streptococcus subrinus menyebabkan karies pada gigi. Lalu contoh dari bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli menyebabkan infeksi Tractus urinaris, meningitis, dan septicemia. Selanjutnya ada bakteri Platis mirabilis menyebabkan ISK, dan bakteri Salmonella typhi menyebabkan demam tifoid dan bakteremia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidela Hafiz Rudiana, mahasiswi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Kajian Pengaruh Penambahan Fiksatif pada Minyak Atsiri sebagai Repellent. Di Indonesia, nyamuk dikenal sebagai vektor penyebar penyakit. Contohnya seperti nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah denggi atau nyamuk Anopheles sp yang menyebabkan penyakit malaria. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya pencegahan gigitan nyamuk, salah satunya adalah dengan menggunakan repellent. Repellent ini merupakan suatu bahan yang memiliki khasiat atau kemampuan untuk mencegah gigitan nyamuk. Dan salah satu bahan aktif yang memiliki khasiat sebagai repellent adalah minyak atsiri. Minyak atsiri ini merupakan suatu senyawa metabolis sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan diperoleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rita Nurahwani, NPM 10060619075. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Uji Toksisitas dan Aktivitas Antiinflamasi Senyawa Golongan Flavonoid dan Fenol terhadap enzim siklooksidasi 1 dan siklooksidasi 2 secara in silico. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam tanaman obat yang berlimpah dan telah dibuktikan secara empiris. Salah satunya adalah tanaman mahkota dewa. Selain telah dibuktikan secara empiris, juga telah dibuktikan secara laboratorium, yaitu secara in vivo, di mana didapatkan bahwa tanaman mahkota dewa ini dapat memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Inflamasi sendiri merupakan suatu respon jaringan bervaskular terhadap infeksi dan merupakan suatu respon perlindungan. Gejala utamanya itu berupa kemerahan, panas, pembengkakan, serta kehilangan fungsi. Mekanisme terjadinya inflamasi itu karena adanya stimulus sehingga menyebabkan kerusakan sel yang di mana fosfolipid akan teraktivasi oleh enzim fosfolipase sehingga akan menghasilkan asam arakidonat. Kemudian asam arakidonat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fani Safia. Saya mahasiswi Universitas Islam Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Formulasi Masker B-Solosa dengan esens kombucha bunga telang sebagai antioksidan. Pada presentasi kali ini yang dibahas adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang pada penelitian ini ialah radikal bebas yang disebabkan oleh sinar UV, polusi, asap rokok, dan lain-lain dapat menyebabkan permasalahan pada kulit seperti kulit kusam. Hal ini tentu saja dapat dilakukan pencegahan menggunakan masker. Masker yang digunakan dapat berupa masker B-Solosa. Masker B-Solosa merupakan masker yang diperoleh dari kombucha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Syakira Fauzia dengan NPM 106319165 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Karakterisasi Sintesia dan Ekstrak Etanol daun jambu biji Psidium mojafael sebagai alternatif bahan utama sediaan farmasi. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman flora terbesar di dunia, di mana pemanfaatan bahan alam berupa tanaman untuk digunakan sebagai obat tradisional dalam menangani berbagai penyakit banyak dilakukan. Salah satunya adalah jambu biji, yang mana digunakan untuk mengobati diare akut dan kronis, disentri, dan juga dapat digunakan dalam menurunkan kadar kolesterol. Daun jambu biji mempunyai kandungan fitokimia berupa karotenoid, flavonoid, alkaloid, polifenol, saponin, tanin, glikosida, dan sterol. Daun jambu biji diketahui mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli, Vibrio cholerae, dan bakteri penyebab jerawat yaitu Propionibacterium acnes, Staphylococcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Hermanda Mawali dengan NPM 10060319016 dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Uji Antidiabetes Ekstrak Etanol Kulit Kayu Manis dengan metode resistensi insulin pada muncit Swiss Webster jantan. Nah, diabetes mellitus sendiri merupakan salah satu persoalan kesehatan yang banyak dijumpai di seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia. Prevalensi diabetes mellitus di seluruh dunia pada tahun 2019 telah menyentuh 463 juta jiwa. Nah, diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga menyentuh 700,2 juta jiwa pada tahun 2045. Nah, di negara Indonesia, persentase prevalensi diabetes mellitus mengalami kenaikan dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. DM tipe 2 sendiri merupakan DM dengan penderita paling banyak di seluruh dunia dengan Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Tunada, NPM 10060619035 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel spesies saya yang berjudul Kajian Potensi Antibakteri Tanaman Kurma Phoenix dactylifera terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Latar belakang dari penelitian ini yaitu disebabkan oleh penyakit infeksi yang merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak diderita di Indonesia. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri yang memiliki sifat patogenik. Bakteri patogen ini dapat menyebabkan jutaan kematian tiap tahunnya dan berkontribusi secara signifikan terhadap masalah kematian di dunia. Penyakit infeksi ini biasanya diobati dengan antibiotik, namun antibiotik ini memiliki resiko dampak negatif, di mana jika digunakan secara irasional dapat menyebabkan terjadinya peningkatan efek samping, resistensi bakteri sehingga pengobatan menjadi tidak efektif hingga kematian. Sehingga diperlukan alternatif pengobatan, salah satunya dari tanaman kurma